Halo semua, kembali lagi di channel Neva Horse. Kali ini kita akan bahas alur cerita season 4 part 2 episode 9. Ingatan dan kekuatan tersembunyi Choi Kang-lim akhirnya terbuka. Misi penyerangan Guido Api yang membara. Mari kita saksikan bersama. Scene pertama, kita diperlihatkan masa kecil Kang Lim yang masih berada di perkumpulan kelompok berjubah hitam Guido. Terlihat di sini Kang Lim berada di jembatan antar penghubung Bukit Bebatuan. Kemudian muncul Guido Gon di depannya dan berbicara dengan Kang Lim. Lalu tiba-tiba muncul seseorang yang mengeluarkan aura api di sekujur tubuh dan langsung menyerang Kang Lim. Seketika Kang Lim terjatuh ke jurang Bukit Bebatuan. Dan ternyata semua itu adalah mimpi dari tidur sejenaknya seorang Kang Lim Choi. Mimpi tersebut seakan memang benar adanya saat ia masih kecil. Secara bersamaan, ia merasakan hal yang aneh dan kemudian mencarinya. Ternyata benar adanya sisa bekas terbakar seakan ada seseorang yang mencoba mendekatinya. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan keseruan Yunwo, Duri, Shinbi, dan juga Gembi. Yunwo ini bercerita tentang liburan di pantai. Dia memakai pakaian pantai. Duri dan juga Shinbi terlihat sedikit lemas mendengar hal ini karena teringat kejadian saat melawan Guidoyon dan juga makhluk duyung. Yunmo pun memberikan ciri khas lautan yaitu gantungan kunci berbentuk ikan duyung. Kemudian Duri dan Shinbi melihat dan makin terpuruk melihat gantungan kunci berupa ikan duyung ini. Shinbi pun membalas pemberian dari Yunwo berupa rumput laut yang terbawa saat Shinbi tenggelam di lautan. Singkat cerita, Shinbi dan Duri menceritakan kejadian saat melawan Guidoyon. Scene beralih ke Hariko dan Choi Kang Lim. Di sini Hariko menceritakan kepada Kang Lim saat bola makhluk direbut oleh Guidoyon dan pertarungannya dengan makhluk ikan duyung. Hariko bercerita tentang kakaknya yaitu Guidoyon. Tiba-tiba Kang Lim teringat perkataan kakaknya dan sekilas ia merasakan ingatan dan hampir terbuka segel mata tersebut. Hariko pun langsung bertanya dan meredakan ingatan Kang Lim tersebut. Kemudian Kang Lim pun pergi dan masih memikirkan ingatan yang mengganggu di pikirannya. Tak sadar Kang Lim pun sedang dipantau oleh Guido Api. Tampaknya Guido Api masih sangat marah dengan Kang Lim yang seakan kekuatannya jauh dibandingkan dengannya. Teringat saat Guido Gon memberikan perintah bahwa posisi Guido Api akan digantikan dengan seorang pemburu makhluk berbakat yaitu Choi Kang Lim. Saking marahnya, Guido Api mengeluarkan energi apinya dan memberikan tanda kepada Choi Kang Lim. Seketika Kang Lim merasakan hal tersebut dan kemudian mencarinya. Lagi-lagi ia meninggalkan jejak abu yang terbakar di sekitarnya. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan bukit yang tiba-tiba mengeluarkan api dan terlihat sekumpulan pemadam kebakaran sedang memadamkan api tersebut. Tanah mulai terbelah dan mengeluarkan api panas. Pemadam kebakaran pun terkena dampak api panas tersebut.
Kemudian seorang pemadam yang berhasil selamat terkejut melihat penampakan sesosok makhluk yang keluar dari tanah dan diselimuti api panas. Scene selanjutnya diperlihatkan Doriko dan Shinbi sedang asik makan camilan, tetapi Hariko tampak murung. Sepertinya Hariko masih memikirkan keadaan Kang Lim Choi. Tiba-tiba Yunwo datang dan memberikan kabar adanya kebakaran hutan di bukit. Terlihat sosok makhluk yang mengeluarkan api di sekujur tubuhnya. Seperti biasa, Yunwo memperlihatkan berita tersebut di forum monster miliknya. Kemudian, mereka pun langsung menyelidiki bukit yang terbakar tersebut. Shin berpindah ke Kang Lim yang merasa diikuti oleh seseorang. Rupanya dia adalah anggota perkumpulan berjubah hitam. Dengan sigap, Kang Lim lalu mengejar orang tersebut. Secara bersamaan, kita diperlihatkan Hariko, Yunwo, Duri, dan Shinbi sudah berada di lokasi bukit yang terbakar. Kemudian, mereka melihat seseorang pemadam yang masih hidup. Mereka pun bertanya kepada pemadam kebakaran apa yang terjadi sebenarnya. Singkat cerita, seseorang pemadam kebakaran menceritakan kejadian di mana makhluk yang muncul dari bawah tanah dan di sekujur tubuhnya diselimuti api panas. Saat sedang menceritakan kejadian sebenarnya, tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar dan terbelah lalu mengeluarkan api. Shin berpindah ke Kang Lim yang mengejar perkumpulan kelompok berjubah hitam ini. Singkat cerita, akhirnya Kang Lim berhasil mengejarnya dan muncul seseorang berjubah hitam yaitu Guido Besi. Di sini tampaknya Guido Besi sedikit mengancam dan dia berkata orang yang paling kau sayangi sekarang dalam keadaan berbahaya. Kemudian Shin berpindah ke Hariko, Duri, Yunwo, dan juga Shinbi. Mereka dihadapkan dengan api yang keluar dari bawah tanah. Kemudian Shinbi mengeluarkan teropong ajaibnya untuk mencari keberadaan makhluk yang diceritakannya. Akhirnya monster tersebut muncul dan terlihat di teropong ajaib milik Shinbi. Tiba-tiba tanah di sekeliling mereka terbelah dan mengeluarkan api. Muncullah makhluk bersayap yang mengeluarkan api di sekujur tubuhnya. Kemudian tanpa sadar si mantra merah dilemparkan ke tanah dan mengeluarkan tali cahaya untuk mengikat Hariko, Duri, dan juga Yunwo. Datanglah pemadam kebakaran yang menceritakan kejadian tadi dan ternyata ia adalah salah satu anggota perkumpulan berjubah hitam, yaitu Guido Api. Mereka pun terkejut melihat pemadam kebakaran yang ternyata adalah Guido Api. Guido Api melemparkan si mantra merahnya menuju Shinbi. Dan dengan sigap Shinbi berteleportasi ke tempat yang lebih aman. Shin berpindah ke tempat Kang Lim berada. Tampaknya Kang Lim mencari keberadaan Hariko yang memang dikabarkan Hariko dalam bahaya. Tanpa disadari, ternyata Shinbi berteleportasi ke tempat di mana Kang Lim berada. Lalu Shinbi menceritakan kejadian tersebut. Dan dengan sigap Kang Lim diajak menuju ke tempat Hariko dan yang lainnya. Kemudian Guido Api saat hendak menyakiti Hariko, muncullah Kang Lim yang berteleportasi dengan Shinbi dan langsung menyerang Guido Api. Di sini akhirnya Guido Api mengeluarkan senjata di tangannya. Pertarungan pun terjadi. Secara bersamaan, makhluk bersayap yang keluar dari dalam tanah menyerang Hariko, Duri, dan juga Yunwo. Makhluk ini mengeluarkan semburan api panas dan mengelilingi Hariko, Duri, dan Yunwo. Kemudian diperlihatkan pertarungan Kang Lim dan Guido Api. Tampaknya sedikit memanas.
Kang Lim mengeluarkan si mantra biru berwujud naga untuk menghantam Guido api. Kemudian Guido api pun mengeluarkan pukulan api. Benturan pun terjadi antara naga biru dan juga pukulan api. Alhasil Kang Lim terlempar dan terjatuh. Tampaknya Guido api ini sangatlah kuat. Selanjutnya, Guido api tidak puas melihat Kang Lim terjatuh. Lalu tangan Kang Lim diinjak oleh Guido api ini. Kemudian dengan berani Shinbi memukul kepala Guido api dengan senjata cube di tangannya. Tetapi Guido api sedikit pun tidak merasakan sakit. Lalu dilemparkannya Shinbi dan terjatuh ke tanah. Kemudian Guido api mengeluarkan si mantra merah dan tali cahaya pun keluar lalu mengikat Shinbi. Di sini Guido api mengeluarkan asap hitam dan seketika Shinbi merasakan kesakitan. Saat Shinbi merasakan kesakitan dan ada sedikit asap hitam di sekelilingnya, Kang Lim pun melihat dan terlintas mengingat kejadian di mana para goblin terdahulu diikat dan diambil bola makhluk oleh Guido God. Di saat bersamaan, Guido api menghilangkan lingkaran api yang mengelilingi Hariko, Duri, dan juga Yunwo. Seketika Hariko melihat Kang Lim yang terjatuh, kemudian memberikan dukungan dan mengingatkannya bahwa kau berjanji akan melewati rintangan ini. Bangunlah dan bangkitlah, Choi Kang Lim. Seketika Kang Lim merasakan jeritan Hariko dan akhirnya segel mata Kang Lim pun terbuka. Secara bersamaan, Guido api memukul Kang Lim dengan senjata di tangannya yang diselimuti api. Dengan sigap, Kang Lim pun bangkit dengan aura birunya dan menghantam Guido api. Kemudian Kang Lim mengeluarkan si mantra hijau dan keluarlah akar yang menjuntai dan menutupi Guido api. Lalu Kang Lim membebaskan tali cahaya yang mengikat Hariko, Duri, dan yang lainnya. Guido api terlihat bisa melepaskan ikatan akar yang menutupinya. Kemudian Guido api mengeluarkan monster bersayap dari bola makhluk miliknya. Dengan sigap, Hariko dan Duriko memanggil makhluk gabungan dari monster beruang dan monster Wendigo. Pertarungan pun terjadi antara makhluk bersayap milik Guido api dan makhluk gabungan milik Hariko dan juga Duriko. Di sisi lain, pertarungan Kang Lim dengan Guido api semakin memanas. Kang Lim mengeluarkan si mantra hijau dan menghantam Guido api. Kemudian dilanjutkan si mantra biru berwujud naga yang menghantam Guido api. Dan akhirnya Guido api pun terjatuh. Pertarungan monster bersayap dengan makhluk gabungan beruang dengan Wendigo akhirnya dimenangkan oleh Hariko dan Duriko. Di sisi lain, Guido api bangkit dan murka karena kekalahannya. Ia merusak bola makhluk dan menyatukan asap hitam dengan dirinya. Perubahan ini belum sepenuhnya full. Tiba-tiba senjata gada milik Guido besi dilemparkan dan tepat mengenai Guido api. Seketika Guido api terjatuh dan dibawa oleh Guido besi tersebut. Masih belum jelas maksud dari Guido besi ini. Nah, itulah alur cerita Shinbiho Season 4 Part 2 Episode 9. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan buat yang sudah, jangan lupa like and comment. Saya doakan kalian yang subscribe dan juga nonton video ini sampai habis
diberikan kemudahan lalu dilancarkan untuk rezekinya. Amin. Saya Neva, tunggu video selanjutnya.